warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, podcast kali ini bersama saya Bidan Kartika. Bersama saya sudah hadir Dr. Sasa Anissa Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi yang berpraktek di Rumah Sakit Dewi Sri. Nah, untuk hari ini kita akan kupas tuntas ya dok, mengenai gaya hidup seperti apa sih selama ibu hamil yang memang karena banyak sekali beredar informasi-informasi yang memang benar atau hanya mitos. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan luruskan itu semua ya dokter. Betul. Nanti kita akan luruskan mitos-mitos yang terjadi selama ini pada ibu hamil supaya para ibu hamil itu tidak bertanya-tanya atau oh berarti boleh ya, oh berarti ini aman ya gitu. Nanti kita akan bahas tuntas di podcast kali ini. Nah, untuk berkaitan dengan makanan misalkan itu banyak sekali mitos-mitos yang beredar dokter. Misalkan ibu hamil tidak boleh makan nanas atau ibu hamil tidak boleh makan seblak. Itu gimana sih sebenarnya dokter? Nah, itu pertanyaan Bidanika ini menarik nih ya, karena ini memang yang sering sekali ditanyakan ini di tempat praktik. Yang pertama kita bahas, jadi selama apalagi ibu hamil yang baru pertama kali ya Mama biasanya muda ya, mamah muda gitu biasanya terutama, dok boleh nggak sih makan seblak? Dok boleh nggak sih makan Indomie? Nah betul dok, Indomie boleh nggak sih saya tuh suka durian dok, boleh nggak sih dok saya suka makanan pedes, boleh nggak sih? Nah selalu itu kan pertanyaannya betul. Selalu tuh paling banyak rata-rata itu makanan kesukaan. Ya. Pasti ditanya. Ya. Jawabannya cuma satu. Boleh. Nah, boleh banget. Oh. Nah, jadi ada penekanan boleh banget. Tapi, nah, tetap selalu ada tapi. Kalau kita mau makan yang tadi disebutkan, tetap harus ada takaran. Tetap takaran dalam batas normal. Seperti apa sih dok batas normal itu? Gitu. Jadi contoh, kalau misalnya dok ngidam nanas nih, gitu ya, boleh makan nanas. Yang mungkin biasanya makan satu bundel nanas, palingan 3 biji deh atau 4 biji itu boleh banget. Ya, boleh sekali karena belum ada penelitian yang mengatakan mengkonsumsi nanas itu bisa menyebabkan keguguran katanya gitu ya. Itu ya mitos yang pada orang awam itu. Jadi memang ada kandungan di nanas itu yang bisa menyebabkan bukan lebih menyebabkan keguguran si Bidan Ika. Jadi lebih ke rasa mules atau kontraksi gitu ya. Jadi kalau dia hanya makan 2 butir atau 3 sampai 4 butir itu masih nggak masalah. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh apa-apa terhadap kehamilannya. Begitu juga kalau makan pedas atau makan seblak, itu juga diperbolehkan asal tetap dalam batas yang wajar. Seperti itu. Kemudian makan durian. Kalau durian boleh juga, tapi kan durian itu dia ada seperti kayak ruang ya, jadi ada yang isinya 2, ada yang isinya 3 gitu. Nah itu aja yang dimakan boleh, jadi cuma 2 atau 3 biji. Jangan satu butir gitu dimakan gitu kan ya. Nah kemudian Indomie yang tadi saya bilang, nggak apa-apa juga Indomie. Kan ibu hamil itu bukan orang sakit. Betul. Yang pantangan segala ini itunya kita nggak boleh. Boleh, tapi tetap dalam batas yang wajar. Misalnya sebulan 2 kali deh makan Indomie gitu, itu masih bisa diperbolehkan. Kemudian kopi. Nah itu dok banyak yang dipertanyakan, termasuk saya juga penyuka kopi, tapi selama kehamilan saya termasuk nekat dok, ngopi terus. Oke, ngopi terus ya ini kayak. Nah ada tuh kemarin pasien juga yang datang, dok saya nggak bisa kalau nggak minum kopi, sakit kepala saya dok kalau nggak minum kopi. Betul, gitu ya. Betul itu dokter. Jadi kayak jadi
saya sambil bercandain pasien itu. Berarti nanti ibu kalau anemia atau kurang darah, transfusinya kopi aja ya bu ya, jangan transfusi darah biar gitu gak pusing ya, gitu biar ya. nggak pusing gitu kan. Nah, kopi itu diperbolehkan juga, tapi dia hanya boleh dikonsumsi itu setiap hari sebanyak 200 mili. 200 mili berarti Jadi setara jadi kalau dikira-kira itu seperti Satu satu ya? cangkir yang kalau kita menghidangkan teh atau minuman ke tamu, nah itu boleh. Mau kopi susu, mau kopi hitam, tidak masalah. Itu aman ya dokter? Itu aman selagi kita mengkonsumsi dengan batasan itu tadi 200 mili. Ya, itu sudah ada penelitiannya, jadi tidak usah khawatir bagi para ibu hamil yang memang sudah tanda kutip coffee addict gitu ya. Jadi tiada hari tanpa kopi itu tidak ada masalah sih sebenarnya. Asal sesuai dengan dosis yang tadi 200 mili untuk konsumsi per harinya. Per hari loh ya. Jadi kalaupun dia mau minum terus tidak apa-apa. Yang penting kaidah aturan minumnya itu terpenuhi. Gitu. Baik. Ternyata sahabat rumah sakit Dewi Sri boleh ya ngopi tuh, tapi tentunya ya sesuai takarannya, jangan berlebih. Betul sekali. Nah, ya untuk buah-buahan, sayuran itu seperti apa sih dok? Itu memang bagus banget untuk kehamilan, terutama untuk trimester berapa sih dok? Itu berpengaruh bangetnya untuk janin. Kalau sebenarnya untuk buah dan sayuran itu kita tetap harus konsumsi dari trimester 1 ya. Apalagi trimester 1. Trimester 1 itu di mana dari usia kehamilan 0 sampai 12 minggu itu lagi masa-masa pembentukan janin atau kalau istilah medisnya kita bilang embryogenesis. Jadi pada saat pembentukan otak, organ-organ semuanya, tulang dan sebagainya. Dan untuk jenis sayurannya apa aja dan juga buahnya itu semuanya bebas. Jadi tidak ada pantangan ya, tidak ada pantangan atau tidak ada harus makan sayur ini nih biar nanti nggak anemia gitu. Pada dasarnya semua itu bagus. Namanya sayur dan buah ya kan sifatnya organik. Tapi yang perlu diingat apalagi lagi ibu hamil, usahakan untuk mengkonsumsi sayur dan buah pun itu jangan yang sifatnya setengah matang. Harus yang benar-benar matang. Harus yang betul-betul matang. Alasannya kenapa dokter itu? Karena apalagi, suka banyak juga yang bertanya. Apalagi kalau orang Sunda nih terutama senang lalap. Itu ya. Lalapan mentah. Lalapan mentah. Betul. Timun, selada, lenca, semua ya pokoknya ya. Karedok kan mentah ya, karedok. Itu ya. Nah, itu. Kan kalau orang Sunda tuh ya terutama rata-rata seneng ya makan lalap pakai sambal kan. Nikmat banget tuh. Apalagi menambah selera. Pakai ikan asin gitu ya. Nah, gitu kan. Kalau kita lihat sebenarnya diperbolehkan, tapi tanda kutip lagi yang dikonsumsi atau dimasak sendiri di rumah. Karena setidaknya dengan asumsi kalau di rumah itu kita pasti lebih teliti, lebih teliti dan kita akan lebih jeli dalam membersihkan sayurnya. Beda dengan kalau yang kita konsumsi di rumah makan atau di restoran, airnya kita nggak tahu, cara nyucinya kita nggak tahu seperti apa gitu. Tapi kalau dari rumah kita mengolah sendiri, itu insya Allah akan jauh lebih sehat dan higienis tuh kita lebih yakin gitu. Pasti kita nyucinya nggak ngasal gitu ya. Jadi sebenarnya diperbolehkan tapi dengan itu tadi. Kalau yang memang kita konsumsi atau kita masak sendiri di rumah. Tapi kalau misalnya pengen weekend sesekali hangout yuk ke mall, pengen makan ini boleh gitu ya, tapi harus yang matang gitu ya, harus yang matang gitu. Kalau buah pun juga sebenarnya sama. Kenapa sih gitu? Karena bagaimanapun juga kan kita tahu di sayuran itu pun suka banyak ya, kadang ada ulat seperti itu ya gitu kan, atau yang kalau misalnya dalam jumlah konsumsi yang banyak itu
Ya kalau kita kan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mungkin kita kan lebih teliti gitu, ngelihat ngebersihinnya tuh bener nyucinya gitu. Tapi kan kalau di luar kita nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan sampai ada kandungan yang tidak diinginkan itu malah masuk ke badan. Jadi sebaiknya kalau kita lagi bepergian keluar, silahkan untuk mengkonsumsi makanan apapun, yang penting harus matang. Terutama seafood nih Bidan Ika nih. Nah, ada suka yang nanya juga nih, Dok, pengen makan seafood, boleh nggak sih? Boleh banget, saya bilang. Jadi kalau misalnya pun makan seafood, ikan, kerang, udang, cumi. Minta aja matang, goreng matang atau dibakar. Jadi bener-bener dibakarnya tuh dibakar banget gitu. Ya, jadi apalagi kalau kerang, kadang kan enak tuh ya, kerang darah rebus tuh ya, suka kita nyocol kan tuh, itu enak kan ya itu. Enak banget. Nah itu benar-benar ya boleh, tapi kita minta ini tolong direbus banget ya, gitu. Itu jangankan pas lagi hamil ya, saya aja kadang kalau misalnya makan gitu di restoran seafood, saya pengen pesan kerang gitu, saya juga masih suka, Mas rebusnya lama ya, gitu. Jadi kita benar-benar yakin. Oke, ini udah direbus dengan matang dengan baik gitu. Tidak apa-apa. Gak apa-apa ya. Dinikmati, iya betul. Mungkin yang mengakibatkan alergi saja mungkin ya, yang dihindari betul. itu kalau aja misalnya mungkin ya. Ada yang alergi seafood kan cukup banyak ya, palingan dihindarkan saja. Tapi itu tadi, mengingat bakar-bakar, saya juga jadi ingat itu. Dok, emang boleh ya ternyata makan bakar-bakar? Loh kenapa masih nggak boleh? Saya bilang. Bapak mau, ibu atau bapak misalnya lagi ngajak mau makan sate gitu, boleh gitu. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang dibakar itu berbahaya gitu, enggak. Boleh berarti ya Dok, karena memang itu ada beberapa juga yang mengatakan kalau arangnya atau apa gitu itu berpengaruh. Iya, tapi dalam arti kan kita tidak mengkonsumsinya juga setiap hari. Iya betul. Gitu, dan bukan arangnya yang kita makan. Bukan arangnya yang kita makan gitu kan. Betul dokter. Kita lebih makan ke yang tentunya proteinnya yang kita kejar gitu. Jadi tidak usah takut, asal diolah dengan baik dan yang terutama diolah dengan matang. Itu saja sih. Gitu. Enak kan? Iya, betul. Sesimpel itu kan sebetulnya ya. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, kan? Jadi tidak ada yang perlu dibikin pusing gitu loh. Terus nih kebutuhan nutrisi selama hamil itu dokter ya, apakah memang cukup dengan makanan dan minuman atau sayur-sayuran buah-buahan, itu perlu suplemen juga kah? Pertanyaan bagus dari Bidan Ika nih. Jadi ada yang namanya makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu contohnya tadi karbohidrat, lemak, protein, nabati dan hewani ya. Itu semua harus terpenuhi. Tapi mikronutrien kita juga tetap perlu. Mikronutrien itu apa sih dok? Contohnya vitamin. Jadi tidak semua bahan-bahan yang di makronutrien itu dia juga menghasilkan mikronutrien. Makanya kita tetap memerlukan vitamin. Jadi ibu hamil jangan pernah malas minum vitamin. Catat Tidak boleh. Catat sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, ibu hamil jangan malas minum vitamin. 9 bulan. Selama 9 bulan. Ya, wajib saya garis bawahin. Wajib. Ya, kenapa? Vitamin itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang perlu kita konsumsi selama hamil. Yang nomor 1 tentunya kita minum asam folat. Apalagi itu super duper penting itu asam folat. Karena apalagi di trimester 1 dia itu berfungsi untuk membentuk organ kesempurnaan pada janin, untuk mencegah terjadinya kecacatan pada janin. Kedua, kalsium. Nah, kalsium itu dulu kita sih mengkonsumsinya cuma 1 kali 1 ya. Kalau sekarang itu penelitian terbaru sebaiknya dikonsumsi 2-3 kali dalam sehari. Selain untuk mencegah keracunan dalam kehamilan lah dalam bahasa awam ya, atau mungkin pernah dengar preeklamsi, itu juga penting mencegah bayinya kecil. Itu. Ketiga, nah ini yang suka dihindari nih banyak sama ibu hamil yang, dok saya nggak kuat baunya, enak nggak enak, mual.
zat besi, Betul. penambah darah. Betul. Ya, itu kayak jadi momok banget ini penambah darah. Karena gitu memang ya kita pernah ngerasain juga lah ya dok ya, karena pernah hamil ya. Itu aromanya memang. Nah, aromanya nyengat ya katanya, iya. memang itu penambah darah itu gitu. Betul. Cuman sekarang penambah darah itu kan udah beragam macam-macam. ya, beragam. Nah, ada yang minum, ada yang dikunyah, ada yang kayak effervescent, kayak redoxon. Jadi dia mengurangi bau besinya gitu. Nah, kemudian yang terakhir vitamin D3. Nah, kalau untuk yang penambah darah, kenapa penting juga? Karena kan di satu sisi ibu hamil itu kan dia segala sesuatu fungsi dan kebutuhan nutrisinya itu dia akan meningkat 2 kali lipat ya daripada kita perempuan normal. Jadi otomatis untuk kandungan untuk penambah darah itu juga diperlukan selain dari sayur tentunya. Gitu. Kalau misalnya kerasa dok agak enek nih, agak mual, coba dikonsumsinya pada malam hari sebelum tidur ya. Kalau saya suka menyarankan begitu. Jadi biasanya untuk mengurangi mualnya gitu kalau untuk menambah darah. Kemudian yang terakhir D3. Kenapa sih D3 juga penting dok? Karena D3 itu sudah ada juga penelitiannya, perempuan Indonesia itu kandungan D3 di dalam tubuhnya tuh rendah banget. Termasuk salah satu rendah yang di dunia. Kenapa? Ya karena kurang paparan sinar matahari juga gitu ya, antara memang jarang keluar atau juga mager gitu kan. Nah, padahal D3 itu bagus untuk siapa nih yang ibu hamil nih atau yang ibu menyusui yang rambutnya suka rontok. Ada ya? Banyak. Oh. Saya bilang, Bu, suka rontok gak sih rambut? Iya dok, bener. Nah kan, kalau kita periksa rata-rata kadar D3 perempuan di Indonesia ini rata-rata pasti rendah. Gak pernah ada yang tinggi. Apalagi ibu hamil yang kebutuhannya dia jauh lebih banyak ya. Gitu. Jadi cukup dari tadi asam folat, kalsium, penambah darah sama D3. Selesai. Susu hamil tidak wajib. Iya karena itu banyak juga yang tanya di poli ya dok ya. Dokter, saya boleh minum susu biasa nggak sih gitu, bukan susu hamil, karena memang kita tahu juga ya dok di susu untuk ibu hamil itu rata-rata ya memang aromanya ya nggak jauh beda sama yang vitamin penambah darah itu. Iya, betul. Jadi kalau susu, kalau mau silahkan, mau itu susu hamil ataupun susu yang biasa gitu ya, diperbolehkan. Tapi kalau ditanya wajib apa tidak sih dok? Ya. Tidak wajib. Gitu. Justru yang wajib itu adalah vitamin, mikronutrien, sama makronutrien deh. Makannya yang benar. Walaupun misalnya dok, tapi kan trimester pertama saya lihat nasi, saya nggak bisa nih makan ini, gitu ya. Suka banyak yang seperti itu. Tidak masalah. Jadi untuk karbohidrat, untuk nasi itu boleh diganti dengan yang lain. Karbohidrat yang lain seperti roti, kentang, jagung, ubi, silahkan. Yang penting asal yang memang makronutrien yang karbo, lemak, proteinnya itu masuk. Gitu. Jadi jangan kebanyakan seblaknya, dibanyakin. Ini kadang ya mamah-mamah muda sekarang itu justru yang bikin seger-segernya itu seblaknya yang dibanyakin. Iya itu, saya ngidam seblak, saya ngidam ini. Ini bukan bayinya yang ngidam, ini memang ibunya nih yang kabitan, ini mau pengen ini biasanya kan gitu. Nah, ya itu sebetulnya ini juga nih dok ya, aku juga penasaran. Sebetulnya ngidam itu ada nggak sih? Yang namanya ngidam tuh ada nggak sih? Agak susah ya kalau kita mau bicara masalah soal yang satu ini nih agak cukup sensitif juga nih masalah ngidam ya. Iya. Kalau yang pernah saya baca, ngidam itu ya hanya bukan mengidam sebenarnya. Jadi memang karena namanya hamil itu kan hormon itu berubah ya. Iya. Hormon estrogen, progesteron dan hormon lainnya itu dia berpengaruh ya. Jadi sebenarnya bukan karena ini bawaan bayi jadi pengen ngidam. Enggak sebenarnya gitu. Sebetulnya karena mungkin ibunya agak-agak cari perhatian nih. Betul. Kapan lagi gue bisa seperti ini gitu kan? Betul, gitu kan? Jadi buat para bapak-bapak gitu kan, ini kok ini banget sih gitu ya. Iya.
jangan salah gitu loh. Jadi jangan pernah menyalahkan istrinya yang sedang hamil itu kok banyak mau. Gitu Katanya, ya. mentang-mentang hamil kok pengen ini pengen itu gitu. Masa dulu banyak kamu nggak maunya. pernah kayaknya kayak begini gitu ya. Kita kalau misalnya dibilang dari segi ilmiah, ya itu sebenarnya bisa dijelaskan karena ya itu tadi, kenapa sih jadi gampang sensi? Ya, ibu hamil gampang banget sensi iya. ya. Kalau Gampang ingin banget sensi sesuatu gitu. tidak langsung dipenuhi, Pundung. marah-marah, pundung. Iya, mungkin atau karena ya namanya sedang menjalani kehamilan, jadi sekelilingnya itu memberikan perhatian gitu Betul. kepada ibu hamil itu. Jadi dia butuh kayak apa ya? Ya itu tadi ya, karena dia pengaruh juga ada dari faktor dari hormon estrogen, progesteron, serotonin, kortisol dan semuanya. Berbagai macam jenis hormon itu, dan itu kadarnya dia juga otomatis meningkat dibandingkan dengan tidak hamil. Jadi segala sesuatu regulasi emosi, sedih, sensi itu semuanya muncul. Nah gitu ya. Jadi ya kalau ada yang seperti ini, ya kitanya yang harus memberikan perhatian gitu ya. Jadi kita harus lebih mengerti, kita harus lebih care lah, kita harus lebih peduli lah gitu ya gitu. Jadi kalau untuk dibilang makanya masalah ngidam itu sebenarnya lebih kayaknya ini lebih pengen butuh perhatian sih. Iya ya. Gitu ya. Kapan lagi bisa begini? Kapan lagi bisa seperti Jadi ini? jangan gitu. bayinya terus yang disalahin gitu. Iya. Ini maunya bayi nih. Ntar kalau nggak dipenuhin ini nih. Terutama sama suaminya gitu ya. Mohon maaf bikinnya juga bareng-bareng gitu ya. Terus masa gua tersiksa sendiri sih gitu, mual-mual sendiri, pusing sendiri gitu kan. Betul. Dan memang lingkungan keluarga juga mungkin itu berpengaruh banget ya untuk Ya betul. kesehatan. Psikologis itu penting banget. Jadi saya juga pernah beberapa kali dapat pasien yang ya bisa dikatakan mungkin antara dia belum siap lagi punya anak gitu kan, terus ada tuntutan dan tekanan dari lingkungan sekitar gitu. Jadi itu mempengaruhi juga ke psikologis dan tentunya juga mempengaruhi ke perkembangan dari janinnya itu sendiri gitu. Jadi kadang pernah saya tanya juga gitu, ibu ini kenapa gitu loh, apakah emang seperti ini, sering mual, sering muntah hebat, atau memang tidak mau makan ya. Tapi ternyata setelah digali lebih dalam, ternyata memang ada betul yang tadi Bidanika bilang, jadi faktor tekanan dari orang lain, dari keluarga, dari suami, nah itu juga bisa mempengaruhi gitu. Mungkin kedengarannya sepele gitu ya, tapi ya jangan salah, ternyata hal seperti itu juga bisa mempengaruhi untuk perkembangan ibu sama bayi gitu. Karena memang kan itu tadi, ibu hamil itu sensitif banget kan ya. Betul. Dari suami, dari keluarga mungkin menjaga supaya si ibu ini tidak stres dan lain-lain. Betul. Tapi lingkungan lain, teman atau tetangga yang julid lah seperti itu sering juga yang kita dengar nih. Kalau misalnya juga Bidanika juga sering ketemu ya, kok kamu nggak kayak orang hamil sih, perutnya kecil. Nah sering dengar nggak kayak gitu ya? Betul. Kamu kok kayak orang hamil sih? Kok perutnya kecil banget sih? Wah itu saya udah kadang, Bu, saya bilang, tenang aja. Kita dengan ibu-ibu yang lain, dengan perempuan hamil lain itu tidak akan pernah sama. Terus jangan bangga juga dengan ibu naik berat badan lebih dari 15 kilo itu menandakan ibu sehat. Tidak sama sekali. Ya, jadi jangan salah kaprah. Dok, saya kok naiknya cuma 7 kilo ya selama hamil. Bagus. Kenapa? Karena dari jurnal yang sudah diteliti itu mengatakan selama hamil dari usia kehamilan awal hingga 9 bulan itu kenaikan berat badan yang direkomendasikan itu adalah minimal 7 kilo sampai 12 kilogram. Oh, selama kehamilan. Gitu. Itu yang direkomendasikan. Jadi jangan bangga kalau misalnya, dok saya selama hamil naik nih 20 kilo, 25 kilo. Kata siapa itu bagus gitu ya. Tapi bayinya lahirnya ternyata kecil. Berarti larinya ke siapa? Emaknya. Ke ibunya. Kan ke bayinya. Gitu kan. Tapi ada juga, dok saya selama hamil naiknya cuma 8 kilo, 7 kilo. Tapi anaknya ternyata gede. Nah ini yang bagus.
berarti semua gizi dan sebagainya Terpenuhi, larinya ya. terpenuhi, masuk sama bayi. Ya. Jadi jangan minder gitu ibu-ibu, kok nggak kelihatan kayak orang hamil 6 bulan sih, 7 bulan gitu. Ya memang karena ada beberapa juga dok, memang datang ke poli itu hanya untuk itu gitu, mengkonfirmasi ke dokternya, ini saya hamilnya baik-baik aja nggak sih? Kok katanya tetangga saya hamil 7 bulan kok nggak kelihatan seperti hamil gitu, sedangkan dibandingkan dengan tetangganya yang sebelahnya itu baru sekian bulan kok udah kelihatan hamilnya Iya, gitu. betul. Jangan-jangan seperti itu. Baik-baik aja kan dok hamil saya? Bagus kok bu gitu. Misalnya berat badan, anggap berat badan 7 bulan. Ternyata berat badannya sekitar 1.200 gitu, 1.300. Bagus itu mah bu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi kenapa ya perut saya kecil? Nah itu yang nggak bisa kita samain. Kan dilihat dari faktor dari faktor genetik dari ibu sama bapaknya juga gitu loh kan. Jadi nggak usah takut sama omongan tetangga atau omongan keluarga yang lain. Kok hamil kamu nggak gede gitu ya. Abaikan. Yang penting udah kontrol ke kita. Kata kita juga dibilang bagus, memenuhi syarat, usia kehamilan sesuai dengan berat badan bayi. Kenapa mesti takut? Tenang aja. Untuk sahabat rumah sakit Dewi Sri ya, jadi jangan dengarkan omongan tetangga yang julid-julid. Jadi sebaiknya kontrol rutin aja. Kemana lagi kalau bukan ke rumah sakit Dewi Sri dan bertemu dengan dokter Sasa. Pasti enak banget, konsultasinya lebih bebas lagi ya dok ya. Iya betul, datang aja kalau ragu-ragu gitu. Kalau misalnya kata ibu saya gini dok, kata tetangga saya begini. Tenang aja bu, saya bilang saya suka banyak gitu, tenang aja bu, sesuai kok dengan berat badannya gitu, dengan ibu hari pertama keluar haidnya, aman kok bu, tenang aja bu, makan aja yang santai. Hamil itu nggak usah dibawa stres, hamil itu dinikmati. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, itu akan nyampe ke bayi. Jadi kalau kitanya sedih, kitanya happy, kitanya stres, bayi ngerasa, pun ikut merasakan. Betul. Jadi makanya kita harus happy ngejalanin semuanya. Betul gitu. dokter. Nah ini kan untuk trimester awal itu ya biasanya ada penurunan berat badan nih. Betul. Itu kan tadi dokter bilang selama kehamilan itu minimal 7 kilo ya. Minimal. Nah untuk trimester awal itu biasanya suka turun dulu, malah jauh gitu turunnya. Nah itu nggak masalah ya dok? Untuk berat badannya gitu berat misalnya. badan si ibu misalkan itu karena kan masih mual-mual. Nah, kok berat badan saya turun bu, gimana ini gitu. Kadang suka ada yang panik gitu. Terutama itu ya. Jadi yang memang apalagi yang mungkin masih trimester awal, terus mungkin baru hamil pertama sih kebanyakan mual muntahnya hebat, nggak bisa masuk makan sama sekali gitu ya. Sebenarnya kalau dia belum ada tanda-tanda dehidrasi, belum ada tanda-tanda kita kelihatan dehidrasi itu kayak nadinya atau irama jantungnya itu cepet ya. Terus bibir nggak kering, terus nggak lemes, itu sebenarnya masih bisa kita toleransi sih. Jadi dalam arti kita bilang, bu, ibu masih bisa makannya apa nih yang masuk. Jadi jangan saya cuman baru bisa masuk makan biskuit dok, atau saya baru bisa masuk makanan itu buah, nggak apa-apa. Silahkan, nggak masalah gitu loh. Jangan yang penting asal jangan bener-bener nggak ada sama sekali gitu. Jadi tiap makan apapun keluar lagi. Nah itu kan yang bahaya. Kalau itu sih mau nggak mau ya harus kita rawat inap. Berarti harus masukin obat-obatannya harus lewat infus, tidak bisa untuk lewat diminum gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya turun karena memang lagi mengalami fase mual muntah hebat, nggak usah khawatir. Yang penting selagi masih ada nutrisinya terjaga, asupan cairannya terjaga, insya Allah itu semuanya sih masih aman. Jadi tidak usah khawatir yang berlebihan gitu. Itu sih Bidan Ika. Terjawab mungkin ya? Terjawab, sangat terjawab. Ini sebetulnya banyak banget ya dok mitos-mitos ini. Dan terakhir itu kemarin waktu itu kebetulan ada saya juga ya di Poli, ada pertanyaan dari pasien. Bapak-bapak nih jangan-jangan yang nanya.
Iya, betul. Nah Saya itu sudah tahu nih iya, arahnya arahnya ini. kemana. Nah itu sebetulnya ini bukan pertanyaan tabu ya, Iya, bukan, karena betul. ini ilmu. Betul. Itu selama menjalani proses kehamilan itu boleh nggak sih berhubungan badan? Oke. Itu Betul, ini juga pertanyaan yang sering ya ditanyakan iya. gitu. Sering ditanyakan. Jawabannya bisa 2. Bisa boleh atau tidak boleh. Yang boleh itu adalah kalau kehamilannya aman, dalam arti dia tidak ada mules-mules atau tidak ada kram perut atau tidak ada keluar flek, itu silahkan aja boleh, untuk ya? berhubungan, bahkan sampai trimester terakhir pun sebenarnya masih diperbolehkan. Ada tapinya lagi. Tidak boleh dikeluarkan di dalam sperma itu. kenapa dokter? Nah, karena ada kandungan dari sperma itu yang bisa mengakibatkan terjadinya kontraksi. Nah, sahabat rumah sakit Dewi Sri, jadi bukan hubungannya yang dilarang. Jangan hubungannya dilarang, jangan disalahin Hubungannya yang bukan itu. Ya, tapi Ternyata, sperma dari suamilah yang menyebabkan terjadinya kontraksi. iya. Makanya apabila ingin berhubungan diperbolehkan dengan catatan menggunakan kondom, pengaman atau dikeluarkan di luar. Seperti itu. Nah, ada beberapa pilihan ya, sahabat rumah sakit Dewi Sri. Ada beberapa Jadi pilihan. jangan khawatir. Tapi dengan catatan itu tadi ya, gitu. Yang tidak boleh itu yang tadi. Jadi kalau yang tidak boleh itu kalau istrinya misalnya ada keluhan kram perut, kemudian ada keluar flek, gitu ya. Nah itu yang harus hati-hati gitu. Sebaiknya dihindari dulu deh, gitu ya. Sabar dulu. Sabar dulu aja. Minimal sampai trimester 1 lewat dulu. Karena yang krusial itu kan di trimester 1 sebenarnya. Karena ya yang rawan untuk terjadinya keguguran tuh di trimester 1. Setelah sudah lewat trimester 1 itu biasanya sih insya Allah sudah aman. Bahkan kalau misalnya nih ibu hamil 9 bulan, no kok belum ada mules-mules sih? Nah itu disarankan induksi alami justru. Caranya berhubungan lah gitu ya. Dan itu berarti kalau untuk apa namanya induksi itu harus di dalam berarti. Boleh dikeluarkan di dalam. Harus di dalam berarti. Harus banget gitu. Jangan dikeluarin di luar lagi ya, karena sekarang perlu gitu. Catat lagi ya sahabat rumah sakit Dewi Sri. Perlu. Jangan sampai ketukar mana yang boleh dan mana yang tidak, kapan yang boleh dikeluarkan di dalam dan kapan yang harus dikeluarkan di luar. Itu yang harus dicatat. Jadi, jangan tertukar. Malah bagus kan gitu ya. Jadi oh ternyata boleh ya boleh. Tapi ya itu tadi lihat ibaratnya rambu-rambunya. Tapi memang ini dok. Ini juga sebetulnya seperti bukan mitos ya. Ada memang orang tua yang seperti itu. Katanya kalau mau cepat, kalau udah 9 bulan nih, kalau mau cepat lahir ya gitulah gitu, berhubungan gitu. Berarti memang itu bukan mitos. Kalau itu bukan mitos, kalau itu fakta, itu benar ya. Itu betul. Iya. Itu betul. Jadi kalau misalnya biar mau cepat mules, selain dirangsang untuk berhubungan, biasanya juga kita minta pasien tuh untuk banyakin jalan deh. Iya. Gitu ya, banyakin jalan atau mungkin kalau yang zaman sekarang yoga atau ikut kelas ibu hamil gitu boleh. Silahkan gitu loh. Jadi kalau misalnya udah mendekati persalinan gitu ya. Dan itu tadi, jadi biasanya kalau kita itu kan kalau persalinan itu sebaiknya itu sekarang nunggu batas maksimal tuh di 40 minggu ya. 40 minggu ya? Ya, 40 minggu. Jadi udah bukan 41 lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah 40 minggu belum ada tanda-tanda persalinan, baik itu anak pertama maupun anak kedua, ketiga dan seterusnya, langsung datang ke rumah sakit. Jadi jangan pernah mengeneralisir, ini yang suka pada beberapa kasus juga. Tapi saya waktu itu lahirnya di 41 minggu kok dok, ini jangan ya. Gitu loh ya. Jadi tetap harus kita batas maksimal tuh di 40 minggu. Kalau 40 minggu belum ada tanda-tanda persalinan, sudah dicoba dengan induksi alami tadi berhubungan tidak juga, sudah juga dibawa jalan-jalan tidak juga, ke rumah sakit. Sebaiknya langsung ke rumah sakit. Betul. Ya, konsultasikan gitu. langsung dengan ahlinya. Iya, betul sekali. Takut sebelum ada menyesal apa-apa ya. Iya, betul. Karena memang ada pengalaman beberapa kasus seperti itu juga, dok.
kemarin-kemarin dia nggak apa-apa, kehamilannya normal-normal aja gitu. Ternyata ya setelah diperiksa janinnya sudah tidak ada. Itu kan menyesal itu sih yang banget ya. ini banget ya. Saya juga pernah dapat kasus seperti itu, saking menunggu. Jadi gini, tidak mungkin selingan sedikit ya. Jadi tidak usah takut untuk kalau di rumah sakit pasti di SC. Tidak. Saya katakan sekali lagi, sesar itu atas dasar indikasi. Sesuai indikasi ya, sahabat rumah sakit Dewi Sri. Sesuai indikasi. Jadi tidak semua ibu hamil yang mau melahirkan di rumah sakit itu harus melalui tindakan sesar. Itu karena mitos juga loh itu. Secara tidak langsung, kalau di rumah sakit saya pasti di sesar. Tidak sama sekali. Kita tetap harus melihat indikasi ibu dan bayi. Dan dua-duanya harus terpenuhi. Kalau ibunya terpenuhi, bayinya tidak terpenuhi, dalam arti bayinya mungkin terlalu besar, ada lilitan tali pusat, ketubannya sudah habis, ya sudah, mau nggak mau itu. Kemudian sebaliknya begitu, bayi terpenuhi, tapi ibunya tidak terpenuhi. Dalam arti panggul ibunya sempit, kemudian juga mungkin ibunya obesitas yang berat badan bisa di atas 100 kilo, atau juga dia ada punya tekanan darah tinggi, nah itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi kalau ingin kita persalinan yang baik dan sehat, itu tetap harus melihat indikasi ibu dan bayi. Jadi bukan hanya melihat indikasi ibu, bukan hanya melihat indikasi bayi, tapi kedua-duanya harus sinkron. Harus baik dua-duanya tentunya. Seperti itu. Ya, jadi jangan percaya mitos kalau di rumah sakit pasti di SC. Tidak. Itu banyak beredar seperti itu. Betul. Dan itu sebetulnya juga mungkin pengaruh dari lingkungan keluarga juga, Dok. Kadang mertua, orang tua sendiri gitu, udah tunggu aja lah gitu. Ya, kadang itu. Seperti itu yang memang berpengaruh juga gitu terhadap keterlambatan mereka untuk ke rumah sakit gitu, karena berbagai pertimbangannya itu tadi dari mertua yang nanti aja lah, tunggu aja gitu. Iya, ada tuh, memang betul itu di satu sisi. Nah itu kan juga termasuk untuk kesehatan ibu dan bayi gitu ya. Jadi jangan belum ada mulus, tunggu aja, mama dulu juga gitu kok gitu ya. Sekarang zaman sudah canggih, segala sesuatu sistem itu sudah dibikin dengan baik sedemikian rupa untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi tolonglah dimanfaatkan dengan baik gitu. Dan ya terutama untuk ibu hamil, sesekali aja kalaupun mau dalam selama masa kehamilan itu ada periksa ke dokter kandungan, ke obgyn. Dari Kementerian Kesehatan sendiri itu sebenarnya sudah merekomendasikan selama 9 bulan ini, kalau dulu kunjungan tuh 4 kali ya, sekarang sudah dinaikkan menjadi 6 kali sebenarnya. Jadi 2 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, 2 kali trimester 3 gitu ya. Jadi jangan cuman periksa ke posyandu atau hanya ke klinik atau ke bidan terdekat gitu ya. Tidak apa-apa, tapi ada setidaknya sekali aja pernah di screening oleh kita gitu, untuk melihat kondisi dari baik itu dari ibu maupun dari bayi. Betul itu sih. Dan itu sekarang ada BPJS gitu ya, kenapa harus menahan untuk tidak ke rumah sakit, untuk tidak periksa rutin ke rumah sakit? Betul. Dan sekarang juga dengan adanya sistem BPJS ini tentunya juga ya sangat membantu ya buat masyarakat gitu. Jadi nggak usah takut, rumah sakit juga bisa kok menerima BPJS gitu. Ya, apalagi kalau yang memang ibu hamilnya itu ada bisa dikatakan kategori resiko tinggi. Dia punya darah tinggi, atau dia mungkin punya penyakit gula, atau dia punya penyakit asma, atau dia juga misalnya ada wasir atau ada yang lain. Silahkan datang saja dengan menggunakan BPJS gitu. Kalau datang ke rumah sakit, kalau ada penyulit-penyulit yang tadi dokter sebutkan itu kan kita bisa konsulkan ya, Dok ya, kalau di rumah sakit ya, ke spesialisnya masing-masing gitu. Kalau ada gula mungkin ke penyakit dalam atau begitu pun yang lainnya. Jadi kan tertangani gitu. Jadi ibunya sehat, bayi pun juga sehat gitu kan. Jadi dua-duanya nyaman gitu ya kan. Kita sebagai obgyn itu tidak hanya melihat saya mah lebih peduli ibu, nggak bisa gitu. Kita di sini yang kita pedulikan adalah dua, baik itu ibu maupun juga bayi. Iya, gitu. Betul. Seperti itu sih, Danika. Betul dokter.
Nah, untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, jangan ragu ya, segera periksa, apalagi yang punya BPJS itu jangan takut. Periksa saja ke Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, bertemu dengan Dokter Sasa tentunya di sini ya. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Dewi Sri untuk Dokter Sasa. Ini dokter, kalau ada lagi nih ya, ibunya yang sebelum hamil ini ya, sebelum menjalani kehamilan itu yang memang dia itu perokok. Nah, itu gimana, Dok? Nah, ini agak berat juga sih, gitu ya. Jadi kalau misalnya jangankan yang perokok pasif juga ya gitu, yang merokok aktif juga itu sebaiknya ya, namanya rokok ya, kita tahu ya, itu kan nggak ada satupun kandungannya yang bagus ya buat, jangankan buat bayi, buat kita sendiri juga nggak ada gitu. Ya sebaiknya mau nggak mau, suka nggak suka, ya di stop. Harus stop ya. Mau nggak mau gitu, karena ya gimana pun juga dengan adanya kandungan, ya bukan hanya nikotin ya, pasti ada kandungan lain di dalam rokok itu yang bisa juga menyebabkan, pastinya tentu kalau dibilang kecacatan mungkin tidak sih, mungkin terlalu jauh ya kalau untuk masalah kecacatan, tapi lebih ke pertumbuhannya sih. Apakah yang kita bilang IUGR atau pertumbuhan janin terhambat namanya. Gitu ya. Jadi pertumbuhan janin terhambat itu antara usia kehamilan dengan berat badan bayi itu tidak sesuai. Jadi contoh gampangnya, kalau sekarang dia hamil misalnya 8 bulan, 33 minggu. Itu misalnya berat badan di bayinya itu cuma misalnya 1400, 1500. Nah itu kan jauh di bawah ideal. Ya? Sedangkan idealnya itu adalah di 1800 sampai sekitar 2200, 2300. Nah berarti itu kan ada penyebab tuh di situ. Kok bisa nih, kenapa bayinya lebih kecil daripada usia kehamilan gitu. Makanya kadang kita cross check sih bidanika. Jadi kayak, Bu, haid terakhirnya inget gak? Lupa inget dok gitu, biasanya gitu ya. Atau lupa tiba-tiba isi aja gitu, udah melendung aja gitu ya, gitu kan. Gitu. Jadi kadang kalau udah yang kasus seperti itu, kita memang patokannya mau gak mau sama USG. Kita patokan sama USG, ya kita lihat dari usia kehamilan dan berat badannya sesuai USG. Tapi kalau yang misalnya, dok tapi saya ingat banget emang tanggal segini saya haid gitu, dan saya bersihnya itu cuman 3 hari 4 hari gitu, tapi tidak sesuai. Nah itu biasanya suka kita edukasi sih gitu, kita edukasi. Ya dulunya gimana nih, ada mual muntah nggak pada saat dulu trimester 1, atau ya terutama juga vitaminnya gimana, karena anemia juga atau kurang darah juga itu juga bisa mengganggu untuk pertumbuhan dari janin itu sendiri gitu. Dan tentunya itu yang perokok itu bukan hanya ibunya saja, suaminya Wah, pun atau itu bapak pasif, karena perokok pasif ya itu ya. Itu mungkin lebih bahaya lagi ya dok, kalau apalagi pasif yang pasif itu. Betul, karena kan dia asapnya langsung kita hirup. Kalau perokok mungkin ya, udah ada filter kan ibaratnya gitu. Kalau yang pasif itu kan udah dari dia bercampur dengan apa di luaran gitu. Betul. Betul banget itu. Belum lagi kadang kalau baunya asapnya nempel di baju. Nah. Oh iya, tuh jadi ini lagi dokter, untuk parfum, aroma parfum seperti itu aman nggak sih kalau ibu hamil memakai parfum wangi-wangian? Boleh, nggak ada apa-apa. Terus sama ini juga sih, mungkin saya ketinggalan, kosmetik. Nah iya betul, itu skincare. Karena zaman sekarang ya mau ngomong skincarean gitu, kayak seperti wajib skincarean untuk wanita dia, itu. Saya baru ingat juga, ya itu terutama skincare ya atau wewangian gitu. Kalau untuk parfum sih pada dasarnya nggak ada masalah sih. Gak ada masalah gitu ya kalau untuk dipakai. Nah cuma skincare dok, gitu ya. Betul itu. Dok skincare tuh yang aman apa ya gitu. Saya sih nggak bisa sebutin merek ya, gitu, nggak bisa sebutin merek yang mana. Cuman dilihat saja di kandungannya, dan sebaiknya juga memang dikonsultasikan sama beautician ya, kita bilang apa sih yang bagian menjualnya gitu. Karena ada beberapa skincare yang itu memang diperbolehkan kok. Jadi kandungannya itu dia tidak berbahaya untuk ibu hamil. Aman ya. Relatif aman gitu. Ada itu. Jadi nggak usah takut sih. Jadi jangan bilang
saya nggak mau dandan karena saya lagi hamil, nggak gitu juga gitu Kan ya. kasihan suaminya juga Gitu. ya kalau Ya. yang biasa melihat istrinya cantik tiba-tiba Gitu ya. berkurang kecantikannya, Gitu betul. itu takut gimana-gimana juga Iya. kan Boleh, ya. boleh. Iya. Pakai skincare boleh, Iya. tapi memang saya tidak bisa menyebutkan brandnya apa. Cuman saya pun juga hanya baru tahu satu brand saja yang aman. Tapi sebaiknya coba dikonsultasikan lagi juga ke bagian kosmetik. Tapi yang jelas diperbolehkan, cuman mungkin memang lebih selektif sih kalau Iya. untuk brand-brandnya gitu. Ini dokter, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Dewi Sri Karawang. Ini dari Kak Nalin. Dok mau tanya, 3,7 week tapi TBJ mungkin ya. Ini 3,3 itu kegedean nggak ya? 3,7 week tapi TBJ 3,3. 3,3 apa ini ya? 3.300, 3,3 Sepertinya kilo ini kali. 37 week mungkin ya, 37 minggu mungkin iya, ya. bukan 3,7. 37 minggu, 3.300, oke banget. Tidak kegedean ya Oke Kak banget. Nalin, Oke tidak banget cukup ya, oke gitu. banget katanya. Nah, kenapa? Karena taksiran berat badan bayi itu bisa kita katakan plus minus 500-600 gram. Oh iya. Jadi kalaupun 3.300 bisa jadi yang keluar 3.000 pas, Iya. atau mungkin yang keluar 2.800 atau 2.900 atau bahkan lebih gede. Iya. Saya pernah ketemu pasien karena mungkin ibunya memang punya gula, berat badan tuh 105 kilo. Itu agak susah ya Iya, nge-USG-nya iya, ya, itu iya. Masya Allah sekali tuh nge-USG-nya. Jadi saya udah dari awal saya ngomong sama ibunya, Bu mungkin ini saya tidak bisa terlalu akurat ya nge-USG karena di satu sisi emang ini udah 9 bulan dan saya bilang mohon maaf sekali karena juga dari berat badan juga tebal, otomatis lemak juga pasti tebal. Iya. Jadi ini kemungkinan masih taksiran saya bilang. Iya. Saya nge-USG sekitar, memang bayinya juga besar, sekitar 4.300, tapi ternyata yang keluar 5 kilo. Luar biasa ya. Karena Itu, iya, karena gitu ya. iya. Kalau TBJ itu kan namanya juga tafsiran ya, Ya, Dok ya, tafsiran, bukan taksiran. taksiran ya, bukan yang Bukan angka sebenarnya pasti, gitu, angka pasti. 3.300, Iya, betul. pasti Harus segitu, enggak kan? Karena Gitu. itu baru tafsiran, yaitu tadi sahabat Rumah Sakit Dewi Sri ya, bisa lebih dari yang ditaksirkan, itu bisa juga kurang. Ya, jadi bisa lebih atau bisa kurang. Jadi kalau dengan 3.300, 37 minggu ya kita asumsikan setidaknya itu udah bagus banget, udah ideal banget. Jadi berat badan bayi normal itu kan 2.500 sampai 3.500. Nah, jadi kurang dari itu prematur, lebih dari itu kita bilang ya giant baby lah. Iya. Ya, bayi besar Bayi gitu besar, lah gitu. Ya, jadi idealnya tuh segitu gitu Iya. loh. Jadi nggak usah khawatir sih gitu Iya. untuk berat badan segitu karena itu masih taksiran. Dan biasanya kalau udah 9 bulan taksiran berat badan bayi itu tiap minggunya biasanya nggak akan naik banyak sih, palingan naik 50 sampai 100 gram lah biasanya gitu. Gak Jadi kalaupun terlalu sampai 40 signifikan ya minggu kenaikannya. ya palingan dia mungkin dia bisa sekitar di 34, 35 lah nanti nilai akhirnya taksirannya ya. Iya, iya. Ada lagi ini dari Kak Abila. Kak mau tanya, kalau SC metode ERAK itu bisa pakai BPJS enggak ya? Nah, ini mungkin pertanyaannya untuk admin, mohon nanti diteruskan ya. Boleh ditanyakan ya Nanti ke untuk sahabat Rumah Sakit Dewi Sri, nanti admin kami yang akan meneruskan menjawab nanti di DM itu. ya. Terus ini ada lagi dari Kak Sahrul Purnama. Dok, kata teman saya, apakah bisa lahiran normal tapi mata minus 5,5? Oke, ya ini juga pertanyaan yang sering ditanyain juga nih. Benar, bagus pertanyaannya nih. Jadi kalau untuk pasien dengan minus atau miopia ya kita bilang dalam istilah medis, sebaiknya memang dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter mata. Iya. Tapi bukan kontraindikasi mutlak. Jadi kalau miopi pasti harus SC? Tidak. Saya bisa bilang sekali lagi, saya penekanan di sini garis bawah tidak. Jadi saya kemarin punya pasien di sini, dia minus 8. Dia saya konsultasikan suruh ke dokter mata untuk melihat apakah ada gangguan di saraf matanya. Ternyata baik dan tidak ada kontraindikasi untuk lahiran normal dan alhamdulillah memang pasiennya bisa lahiran normal. normal. Betul. Luar Jadi biasa semua ya. dibalikan kembali ke
sebenarnya ke dokter mata. Jadi saya untuk pasien-pasien yang biasanya mempunyai minus tinggi, baik itu minus di minus 1, 2, 3 atau bahkan minus di atas 5, itu sebaiknya kita konsultasikan ke dokter mata. Karena memang ada beberapa juga jurnal yang menyatakan minus itu bukan indikasi mutlak gitu. Bukan indikasi mutlak, oh ibu nih minus nih, harus SC ya, tidak gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi sebaiknya periksakan dulu, nanti dari dokter mata itu dia akan memeriksakan kelayakan sarafnya, fungsi saraf matanya bagaimana. Kalau kata dokter matanya, oh ini kayaknya saraf matanya agak berisiko nih, kalau misalnya nanti ngeden takut pecah, ya udah saya nurut sama dokter matanya. Tapi kalau kata dokter matanya, oh ini mah aman, oke, hayu kita lahiran normal, nggak usah takut. Itu tadi sahabat Rumah Sakit Dewi Sri ya, jangan takut untuk periksa ke Rumah Sakit Dewi Sri, ketemu dengan dokter spesialis kandungan, karena nanti kalau ada penyulit-penyulit yang lain itu akan selalu dikonsulkan kepada ahlinya. Betul. Nah ini ada lagi nih dokter, ada Kak Delman, dok ada titipan pertanyaan, ini kenapa ya sahabat-sahabat Rumah Sakit Dewi Sri ini sukanya menitip aja gitu, kenapa nggak langsung aja ke dokternya gitu. Ini titipan dari teman lagi. Bagaimana ya dok untuk mengatasi ngidam makan yang kurang sehat seperti seblak untuk kesehatan bayi? Kita kembali ke seblak lagi. Balik lagi ke seblak ya. Iya, memang namanya makanan tidak dapat dipungkiri ya. Iya. Saya sendiri aja juga memang susah tuh menolak makanan yang tidak sehat ya. Iya. Kurang sehat dan sebagainya. Kalau itu sih sebenarnya kita balikan lagi ke kita ya. Bisa nggak sih pada dasarnya kita mengendalikan hawa nafsu gitu ya, kita balikin lagi, bisa nggak sih kita mengendalikan hawa nafsu gitu, karena pada dasarnya itu sebenarnya sih bisa aja. Jangan salah, ini mungkin saya buka sedikit ya, ada kok suami yang bisa tahan sampai 9 bulan serius tidak berhubungan, ada banget. Seriusan? Bisa dia tahan. Saya sampai wow, bapak saya acungin 2 jempol deh. Saya bilang, iya dok, soalnya saya takut. Ini memang anak yang saya tunggu-tunggu. Udahlah, saya istrinya kalau saya tidak salah tuh keguguran 2 kali apa 3 kali, saya lupa. Berarti ini kan harusnya kalau keguguran 2 kali hamil ketiga ya. Kalau 3 kali berarti hamil keempat. Saya nggak berani dok. Saya nggak berani untuk menggauli istri saya gitu. Karena saya takut, karena ya ibaratnya ini anak yang saya harapkan, anak yang saya inginkan, anak yang kami tunggu-tunggu gitu ya. Kuat bapak, saya sambil nggak percaya gitu. Itu luar biasa banget itu bapak dokter ya. Bapak kuat, saya bilang beneran pak, beneran dok. Saya kuat dok, demi saya, saking saya takutnya istri saya sama anak saya kenapa katanya. Wow, saya sampai hebat pak, hebat. Dan itu tidak akan cukup 9 bulan tentunya dokter ya, karena tambah masa nifas kan 40 hari gitu kan. Nah itu dia, karena masa nifas 40 hari, tapi pada beberapa kasus itu ada yang bisa sampai 60 hari sih ya. Betul. Nifas ya, bisa sampai 60 hari gitu, tapi lebih dari itu sih jarang. Jadi ada, ternyata bidan nikah tuh ada gitu loh. Itu menurut saya kan sesuatu hal yang mungkin kalau untuk punten bagi sebagian laki-laki agak susah ya menahan itu ya, gitu betul. Bagaimanapun kan itu kebutuhan biologis ya. Tapi ternyata ada. Jangankan sampai berbulan-bulan begitu loh. Mungkin bisa sampai setahun itu, karena nyambung dengan masa nifas. Dan kadang kembali lagi ke mitos gitu ya, bagaimana kita kalau punya mertua atau orang tua yang mohon maaf agak-agak kolot gitu, setelah 40 hari pun kadang mereka takut, apalagi yang pasca operasi sesar. Nah itu sama satu lagi saya ada lupa, sampai ada 3 bulan. Nah itu kalau tidak boleh sama satu lagi di mitos nih, mungkin di luar konteks memang ibu hamil. Dok, kalau misalnya saya nggak boleh tidur nih sama mertua, kalau nggak darah putih naik ke mata. Tidak boleh tidur siang. Sakit kepala saya langsung di situ. Cuman, iya. Gimana bu? Saya bilang, ibu kan udah habis begadang ya. Apalagi namanya bayi baru lahir. Tiap jam itu kemungkinan bangun. Ya harus nyusuin gitu ya. Jadi kalau ibu siang ngantuk itu wajar. Jadi prinsipnya kalau misalnya bayi tidur ya kita ikutan tidur. Kalau ibu nggak tidur, ya ampun bu, udah tiap 1 jam bangun atau tiap 2 jam bangun, nyusuin, nggak boleh tidur siang.
saya mikir dulu, darah putih naik ke mata tuh gimana ya? Darah naik ke mata tuh gimana ya gitu. Sampai mikir begitu ya gitu kan. Nah itu jadi itu nggak ada ya bidan nikah ya. Itu itu sama sekali mitos ya, mitos banget itu. Mitos banget ya sahabat rumah sakit Dewi Sri. Gitu ya. Jadi jangan didengerin yang itu. Terus sama katanya, "Dok, kalau habis operasi sesar, saya cuma boleh makan sayur bening." Iya. Putih telur, tidak boleh ikan gabus. Sampai makan putih telur tuh bisa sampai 1 kilo. Ibu nggak enak, saya bilang gitu. Ibu nggak bosan, saya bilang. Bu, ibu hamil ataupun ibu menyusui itu juga bukan orang sakit, saya bilang. Makan aja. Ibu pengen makan apa sekarang? Abis beres operasi terutama, karena kan butuh protein yang tinggi untuk penyembuhan luka operasinya. Bu, ya. Ibu makan ayam bakakak 1 ekor mah boleh banget, saya bilang. Ibu habis operasi udah boleh jalan nih. Iya. Udah bisa duduk sekarang gitu ya misal. Ibu minta beli nasi padang aja sama bapak. Ibu makan sate. Ih boleh banget, saya bilang. Gak apa-apa bu, gue bilang. Jadi, jadi boleh ya dok gitu. Boleh. Ini udah tahun 2025. Bentar lagi udah mau 2026. Kalau mungkin masih kita di zaman dulu yang belum ada penelitian ilmiahnya, oke, mungkin. Tapi sekarang kan semua sudah berdasarkan penelitian. Betul. Justru dengan protein yang baik, gizi yang baik, penyembuhan luka operasi pun akan jauh lebih baik, lebih cepat gitu. sembuh. Iya. Jadi mitos ya kalau nggak boleh makan yang lain selain itu. Aduh, kasihan banget saya bilang si ibu. Harusnya makan yang enak-enak, ini nggak boleh. Kasih aja makan yang enak-enak sekarang. Kalau ibu melahirkan itu banyak saudara, kerabat yang datang, itu teman membawa makanan yang enak-enak. Malah habisnya sama penunggunya, sama keluarganya. Betul. Pasiennya cuma ngeliatin doang. Gitu. Ada juga tuh kasus. Aduh, saya bilang, ibu ini pasiennya dibagi. Saya bilang, kasihan ini pasiennya. Saya bilang, nggak dapat makan enak sama sekali. Saya bilang. Ini dokter, satu lagi nih pertanyaan dari Pak Haji Sahrul Purnama lagi ini. Woi, Pak Haji Sahrul Purnama rajin ini. Rajin bertanya. Care kayaknya ini sama istrinya ini. Betul. Ini balik lagi ke ini nih dok. Oke. Kata teman saya, di trimester akhir saat akan berhubungan, posisi istrinya tuh sebaiknya di mana? Posisi ini. Posisi paling penting posisi, ya. Sebenarnya kita bisa ngambil dari logika aja. Kalau udah 9 bulan itu kan pasti istri itu udah serba salah udah pokoknya. Sulit lah ya. Miring kiri salah, miring kanan salah, apalagi tidur terlentang udah tidak boleh. Udah jelas itu udah engap lah itu pasti. Udah makin apalagi sering pipis dia kan, pasti sering kebangun dia tengah malam. Beser kan ibu-ibu hamil tuh ya terutama gitu. Jadi kalau untuk posisi sih sebenarnya senyamannya. Jadi intinya gini. Jadi kalau usia kehamilannya tuh sudah mulai di atas 6 minggu, di atas 6 bulan, kita udah nggak menyarankan juga lagi ibu hamil tuh untuk posisi terlentang. Ya, karena itu kan dia udah mulai kebayang ya, udah mulai engap, udah mulai ada penekanan terhadap organ-organ di sekitarnya gitu. Sedangkan bangun aja dia udah harus miring. Dia udah nggak boleh lagi bangun kayak kita, bangun begitu udah nggak boleh. Dia harus miring kiri atau miring kanan. Dan itu pun perlu perjuangan ya. Apalagi kalau udah 9 bulan, pasti udah minta bantuan itu sama suami kan. Udah nggak mungkin biasanya dia bangun sendiri aja udah tertatih-tatih itu biasanya gitu. Jadi kalau untuk ditanya sebenarnya posisi untuk mencoba misalnya untuk induksi alami, tergantung senyamannya. Saya juga nggak bisa bilang posisi seperti apa, tapi yang jelas bukan posisi yang terlentang. Istri itu jangan disuruh terlentang. Gitu ya. Catat ya Pak Haji Sahrul. Kasihan ya. Itu Pak Haji Sahrul. Gitu. Pak Haji Sahrul sepertinya lagi nonton dokter ya. Gitu ya. Jadi jangan terlentang, kasihan. Itu aja pasti udah dia makin gede perutnya, terus ketekan, wah itu kebayang gitu. Jadi carilah posisi yang nyaman. Sebenarnya posisi itu kan banyak ya. Mungkin bisa di browsing sebenarnya. Sekarang juga udah canggih. Bisa dilihat mana sih posisi yang nyaman untuk suami istri kalau misalnya berhubungan pada saat istrinya sudah hamil besar gitu. Iya, ini tadi ada pertanyaan dari siapa yang erak itu dari Kak Abila ya. Ini bisa di cover sama BPJS ya Kak, yang untuk metode erak itu. Kemudian ini dok, ada dari Kak Diana Putri, aku bumil dengan riwayat autoimun. Oke. Banyak juga nih kasusnya, terutama autoimun yang sering saya temuin di kasus itu SLE atau lupus lupus ya biasanya.
Sebenarnya nggak usah takut juga untuk pasien-pasien dengan autoimun untuk ngelahirin secara normal, asalkan tetap harus rutin kontrol ke dokter penyakit dalam. Jadi biasanya kan kalau untuk ibu hamil tuh tentu dokter penyakit dalam ya yang tahu obat apa yang aman dikonsumsi selama ibu hamil, gitu ya, dengan autoimun. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Oh kalau saya autoimun, anak saya kalau konsumsi obat gini aman nggak ya? Nggak usah khawatir. Selagi dia kontrol rutin ke dokter penyakit dalam akan tahu kok obat apa yang hamil dikonsumsi untuk trimester pertama. Itu yang masa-masa krusial yang saya bilang tadi. Kemudian nanti pada saat trimester kedua, ketiga itu sebenarnya sudah jauh lebih aman. Jadi untuk obat pun mungkin bisa lebih fleksibel. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Bukan berarti autoimun nanti misalnya takut bayi kenapa-kenapa. Insya Allah enggak. Gitu. Yang penting asal autoimunnya terkontrol, obatnya juga memang rutin diminum, sama yang paling penting rutin meriksain kandungannya. Itu sih yang paling penting. Kembali lagi harus rutin ya. Harus rutin, ANC ini paling penting. Jadi jangan menganggap sepele untuk pemeriksaan kehamilan, jangan sekali-sekali. Gitu. Apalagi yang untuk ibu-ibu apalagi hamil. dengan Ibu Risti seperti ini betul. kan ya, autoimun kan resiko tinggi ya. Nah itu sebaiknya tetap harus ada konsul ke kita gitu. Terus juga untuk ibu hamil yang sudah beberapa kali gitu, jangan merasa kehamilan kemarin juga aman-aman aja gitu. Itu juga yang suka salah tuh. Jadi jangan pernah menyamakan kehamilan selanjutnya dengan kehamilannya sebelumnya. Jadi saya bilang, dok, kok kehamilan saya sekarang nggak sama? Ya itu dia Bu. Jadi ibu jangan pernah beranggapan hamil yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu ibu akan selalu sama. Itu pasti akan berbeda-beda fasenya. Gitu ya. Sama satu lagi mungkin saya lupa. Mitos soal pemilihan jenis kelamin berdasarkan makanan. Nah itu betul. Betul? Iya, kalau banyak makan sayuran anaknya akan perempuan. Kalau banyak makan daging anaknya laki-laki. Itu gimana dokter? Mitos. Tidak benar ya? Tidak betul. Terus kalau misalnya juga bilang, oh dok, posisi berhubungan juga menentukan anaknya laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin. Tentu saja itu lagi mitos. Ya, gak betul juga. Gak betul juga itu. Jadi sampai sekarang belum ada penelitian yang menyatakan dengan makan makanan tertentu, berhubungan pada hari tertentu, berhubungan dengan posisi tertentu, itu meningkatkan probabilitas atau kemungkinan dapat anak cewek, anak cowok. Kenapa? Karena pada dasarnya penentuan jenis kelamin itu sudah ditentukan dari pihak laki-laki. Jadi kalau misalnya anaknya semua perempuan semua, anaknya tiba-tiba laki-laki semua, berarti gen dari bapaknya yang kuat. Yang kuat ya. Gitu ya. Jadi bukan karena dari ibunya, bukan. Jadi penentu semua jenis kelamin itulah dari pihak laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena kromosom laki-laki itu kan XY. Iya. Sedangkan kita kan XX. Beda. Betul. Nah, jadi mana yang kuat nih, mana yang dominan gitu ya. Jadi mitos ya, kecuali kalau mau pasti mendapatkan jenis kelamin tertentu, cuman satu yang memang sudah terbukti secara ilmiah. Apa itu? Bayi tabung. Karena kan dia milih. Iya. Siapa yang anak cewek? Ya udah tinggal kita pilihin aja spermanya, yang kromosomnya yang X atau yang Y gitu. Ya. Tapi kalau alami itu belum ada ya sampai sekarang penelitiannya. Gitu. Jikapun itu benar berarti hanya kebetulan itu hanya saja. Kebetulan. Itu berarti hanya ya. Kebetulan. Kalau misalnya memang betul, itu berarti hanya kebetulan. Tapi secara ilmiah, secara evidence based medicine itu belum ada yang mendukung penelitiannya. Kecuali ya itu tadi bayi tabung. Kalau bayi tabung kita bisa memilih. Mau anak cewek, anak cowok itu bisa dipilih. Iya. Gitu. Jadi dokter, ini waktu kita sepertinya masih pengen ya ngobrol-ngobrol lagi. Ayo datang ketemu saya aja sih. Iya. Di Dewi Sri. Betul tuh, sahabat rumah sakit Dewi Sri, karena waktu kita terbatas ya untuk podcast ini hanya 60 menit. Sebetulnya dokter juga masih semangat sekali nih untuk menjelaskan, karena memang masih banyak yang belum tersampaikan ini ya sebetulnya. Nah, untuk bisa menggali lebih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan, kesehatan selama kehamilan, itu sebaiknya periksa rutin ke Rumah Sakit Dewi Sri dan bertemu dengan Dokter Sasa ya. Ketemu ya. Demikian podcast kita hari ini dengan Dokter Sasa. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, Bidanika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.